Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kita lanjutkan belajar kita. Kemarin masih sibeh jumlah. Karena kemarin panjenengan izin biar kemudian tinggal Pak Wanto saja, libur saja katanya gitu ya. Atau mau libur Yang apa asalam terus? belum? Yang asalam nggak berangkat? Yang asalam nggak berangkat? Belum ada kabar. Sekarang kita mau lanjut atau mau latihan lagi? Dilanjut aja nanti itu sambil jalan, pahamnya sambil jalan. Oh iya, sudah ya? Pertanyaan saya sudah betul. Yang Al-Baqarah 284 itu saya tanya di grup tuh. Saya HP-nya saya dibawa anak ya. Oh, itu yang di apa? Di Al-Baqarah 284 kan lillahi. Ya. Lillahi fi samawati, ya toh? Lillahi ma fi samawati. Jar majrur, lillahinya jar majrur. Ya. Terus lillahi fi samawati. Ma fi samawati tuh. Fi samawati itu apa? Lillahi fi samawati enggak ada tuh. Enggak, fi samawati sendiri. Fi kan yang pertama lillahi saja sudah jar majrur. Si bejumlah jar majrur. Ya, ma fi samawati mausul si bejumlah mausul sila. Ya, dan mausul jar majrur. Jar majrur. Betul ya berarti? Ya. Yang itu yang tadi di Isya 284 Al-Baqarah 284 terakhir Pak. Itu berarti benar ya, alhamdulillah ya. Iya, yang bisa Ibu kan tanya yang itu kan wa in tubdu ma fi anfus kan sudah beda ya. Iya toh? Iya. Berarti benar ya. Iya. Saya nggak jawab masalahnya, HP-nya siang tadi di bawah anak. Apalagi tanyanya? Oke pun berarti sudah agak sedikit. Sudah bisa ya? Oke, sedikit nanti kan sambil jalan. Untuk jelasnya harus tahu huruf, harus tahu isim, harus tahu fi'il. Ya. Sekarang kalau sudah namanya belajar jumlah. Jumlah itu kalimat. Jumlah itu kalimat. Saya ulang, kita belajar jumlah. Jumlah itu adalah kalimat. Kemarin saya terangkan ya, sibeh jumlah itu sibhul jumlati. Itu menyerupai kalimat, tapi bukan kalimat. Makanya sebut kita gampangannya lidah kita sibeh jumlah. Sibhul itu menyerupai. Iya, jadi sibeh itu ya. Baca sibeh itu menyerupai jumlah kalimat. Jadi menyerupai kalimat karena tersusun dua kata atau lebih yang punya satu arti. Punya satu arti. Itu lidah kita saja. Iya tuh? Enggak. Gitu ya? Sudah ada yang tanyakan lagi? Belajarnya saya mengikuti jenengan ya. Ya. Pelan-pelan saja. Ya. Yang penting Pak. Saya ulang kembali, kita belajar jumlah. Jadi jumlah itu kalimat. Yang pertama ada jumlah fi'liyah, artinya kata kerja. Itu namanya nanti ada kalimat kerja. Yang berikutnya ada kalimat nanti kita pelajari yang terakhir itu kalimat diterangkan menerangkan atau mubtada khobar. DM. Kalau bahasa Indonesianya itu DM.
Nanti setelah belajar jumlah fi'liyah baru itu ya. Sekarang perhatikan jumlah fi'liyah mesti ada fi'ilnya. Setiap ada fi'il maka itu namanya jumlah fi'liyah. Gitu ya? Fi'liyah. Fi'liyah, fi'il artinya fi'liyah. Ya. Kalimat kerja. Apa kalimat kerja? Sujud, makan, ya, melihat dan seterusnya banyak ya. Zikir, ya di situ kata kerja nanti munculnya kalau tersusun itu menjadi kalimat. Apa anggotanya? Itu dilihat. Ayo halaman berapa itu? Halaman berapa? Setelah si jumlah. Terus. Ada enggak itu? Jumlah yang diawali fi'il. Iya itu. Ya, namanya 44, mesti ada fi'ilnya. Namanya aja sudah jumlah fi'il. Apa anggotanya? Di situ ada bisa tersusun 4 macam. Apa saja itu dibaca? Fi'il ya, fi'il maf'ul. Fi'il maf'ul. Fi'il fa'il. Fi'il fa'il maf'ul. Fi'il maf'ul fa'il. Susunan itu tetap disebut jumlah fi'il. Yang paling penting semua unsur itu mesti harus ada fi'il. Kalau nggak ada fi'il namanya bukan jumlah fi'liyah. Gitu ya? Harus ada fi'ilnya ya. Fi'il mufli. Saya pelan-pelan sudah paham? Oh ini. Pulpen apa kecil? Pulpen ada. Maf'ul ini yang kayak kata itu ya, aktif. Maf'ul itu apa? Objek. Objek itu ya macam-macam. Yang dikenai pekerjaan. Ya? Yang dikenai pekerjaan. Fi'il itu kata kerja ya. Maf'ul itu objek. Yang dikenai. Kalau fa'il itu pelaku. Oh iya, betul. Fa'il pelaku. Ya. Sudah? Sudah. Berarti ya. Fi'il yang dikenai objek, yang dikenai pekerjaan, pelakunya. Ya. Coba kita yang paling gampang itu ya Al-Baqarah itu aja dibuka. Mana ada fi'il itu di situ ada jumlah fi'liyah. Kapan jumlah fi'liyah? Itu sebelum ada tanda berhenti itu masih berlaku. Unsurnya itu. Al-Baqarah dibuka contoh. Apa yang ayat 1 jelas nggak ada. Ayat 2 ada enggak? Yang Al-Baqarah. Kitabu ya, kitabullah roiba. Apa? Roiba. Fi'il yang disai maf'ul objek roiba fihi. Itu kan ketiga. Saya kan ngomong 2. Kedua. Dalikal kitabu, Pak. Nah ya itu kan 2 itu nggak ada. Iya. Yang ada ayat 3. Apa? Yuk. Iya kita bahas yang fi'il dulu ya. Nggak usah yang aladina ya. Oh iya, yang fi'il dulu. Ya fi'il dulu. Karena kita belajar jumlah jumlah fi'il. Sekarang dicari. Kata-kata kalau yuk minuna, domirnya apa kemarin? Domirnya una. Domirnya una. Una ki iya. Apa nomor 2 ki apa? Domirnya apa? Hum apa? Hum. Yuk minu, yuk minani, yuk minuna. Gitu kalau cari ya. Yang ketiga apa ya?
apa? Hum. Hum ya. Hum ya. Nah, kita harus tahu itu dulu. Setiap ada Huma, fiil hum. maka Oh, ya, harus hum. tahu. Ya, hum. Karena apa? Domirnya itu menunjukkan pelakunya. Iya. Oh iya, pelaku. Ya? Hum berarti mereka. Iya, itu pelakunya. Tapi cara ngomong di tamyiz ada kekhususan. Ya? Latihan ya. Jadi cara mengatakannya begini. Yu'minuna jumlah fi'liyah, dicatat saja nanti ya. Yuk dengarkan dulu sekarang. Yu'minuna jumlah fi'liyah berupa fi'il mudhari', domirnya hum, maka setelahnya menjadi maf'ul. Saya terus saja dulu ya. Ulangi. Ya. Kata-katanya tak tulis. Oh, mau dicatat. Iya, Tak kira dengarkan dulu. Oh, iya. Biar paham dulu ya. Iya. Enak mana? Ya udah sih. Dengarkan ya. Ya. Yu'minuna jumlah fi'liyah berupa fi'il mudhari', domirnya hum, maka setelahnya menjadi maf'ul. Maf'ul. Lanjutannya apa itu? Bil ghaibi. Bil ghaibi menjadi maf'ul berupa sibeh jumlah jar majrur. Oh. Ini namanya maf'ulnya bil ghaibi. Nah, itu bil ghaibi. Itu maf'ul. Kemudian ada tanda lagi, lanjutannya apa itu? Wa yuqimu. Wah, berarti sudah stop dulu bakasannya. Oh, wa. Ya, wa itu pembatas pembicaraan di jumlah fi'liyah yu'minuna. Oh iya. Dan Maf'ul itu tidak hanya 1, 2, 4, 5 dan seterusnya boleh. Ya. oh. Misalkan dengan contoh ngomong, ya, saya makan nasi dengan lauk pauk. Sayanya adalah fa'ilnya, pelaku. Iya. Ya, Terus subjek maksudnya. objeknya bisa lebih dari satu. Lebih dari satu, nasi, lauk pauk, dengan duduk, Oh iya. ya, di kursi, ya, wah, macam-macam itu. Sampai habis, ya tergantung dari pembicaraan itu. Gitu, itu namanya tetap maf'ul. Tapi kalau pelaku, ya tergantung domirnya. Saya ya, ana, kan gitu tuh. Nggih. Tadi, maka di situ yu'minuna kita ngomongnya dulu karena domirnya hum, maka kita sebut kalau mengartikan bahasa Indonesia itu adalah fa'ilnya didahulukan ataupun subjeknya didahulukan, ya. Mereka, gitu. Apa artinya? Mereka yu'minuna. Mereka yu'min. Minu ki apa artinya? Mereka yu'min. Mereka beriman atau lengkapnya sedang beriman. Oh, ya, mereka Akan beriman. iman. Ambil salah Sedang satu yang akan, pantas. Ya? Oh iya. Ya? Sedang akan itu mudhari ya. Ya. Sedang akan. Oh iya. Mudhari'nya akan atau sedang. Tapi di dalam bahasa Indonesia hampir akan sedang itu nggak pernah dicantumkan. Iya. Berarti Cukup mereka beriman. beriman. Mereka beriman. Nah, karena objek itu bil ghaibi, maka di situ sebutannya bil ghaibi dengan yang ghaib atau dengan ghaib, ya. Iya. Binya dengan ghaib. Assalamualaikum wabarakatuh. Berarti kita kenali ya. Oh, ya lama nggak jumpa. Sehat Bu. Alhamdulillah. Cantik-cantik gitu. Ada yang baru ini? Enggak lama. Sehat Mbak? Kalau kurang ya ambil lah di sini ben rada ya. Beri ambil kursi lagi, ambil kursi lagi. Nih. Surat Al-Baqarah ayat 2. Timbahan jumlah kalimat jumlah fi'iliyah namanya. Ya. Saya ulang kembali. Dengan si jumlah sudah paham ya? Insyaallah ya. Insyaallah. Nah, kita sudah pindah ke pelajaran yaitu kalimat atau jumlah.
Pak Wanto bisa ngikuti? Masih sibuk? Halaman 44. Saya ulang ya. Kita belajar jumlah. Kemarin sibhul jumlah atau sibeh jumlah. Itu hanya menyerupai kalimat. Karena tersusun dua kata atau lebih. Ya, yang pembatasannya yang mempunyai satu arti. Jadi saya tak agak maju suaranya bener ora. Oke. Saya ulang, jumlah itu adalah kalimat, ya. Kita belajar dulu namanya jumlah fi'liyah, berarti unsurnya ada fi'ilnya. Ya. Di dalam kalimat fi'il atau jumlah fi'liyah itu yaitu ada 4 unsur. Dibuka halaman berapa itu? 44. Berapa Pak Anto? 44. Assalamualaikum, ambil kursi sendiri. Jumlah fi'il. Fi'il maf'ul. Sing gandeng berapa orang tuh? Fi'il maf'ul. Fi'il fa'il. Fi'il apa fa'il? Jadi jumlah fi'liyah jelas unsurnya adalah mesti harus ada fi'il. Fi'il itu apa? Kata kerja. Apapun kata kerjanya itu disebut nanti jumlah apa? Kalimat kerja. Unsurnya apa? Yaitu satu. Ada jelas fi'il ya? Maf'ul. Fi'il. Maf'ul. Dua. Fi'il fa'il. Fi'il adalah kata kerja ya. Fa'il maf'ul. Kalau fa'il pelaku. Pelaku. Bahasa lain biasanya subjek. Subjek pelaku. Maaf. Ya, maf'ul atau objek. Ya. Oke, unsurnya ini. Maka ini bisa tersusun ada 4 pola. Dibaca sendiri itu. Apa? Fi'il maf'ul, fi'il fa'il. Fi'il fa'il dan maf'ul. Fi'il maf'ul. Fi'il fa'il. Fi'il fa'il maf'ul. Fi'il fa'il maf'ul. Fi'il maf'ul fa'il. Susunan itu sudah termasuk 4 itu namanya jumlah fi'liyah. Jika kita menjumpai itu sudah namanya jumlah fi'liyah. Kalimat kerja. Kalimat kerja. Ada pertanyaan dari situ? Kalimat kerja ada 4. Fi'il objek. Pokoknya ada kata kerjanya. Ya. Pelaku. Sekarang kita terapkan, kita melihat ada kata kerja. Yang Al-Baqarah kita cari dulu. Ya. Ayat 1 jelas nggak ada. Ayat 2 ada kata kerjanya. coba dibuka ya. Ayat 2 jelas nggak ada. Baru ketemu ayat 3. Ya. Karena kita belajar jumlah fi'liyah, maka yang kita cari fi'il dulu aja, ya. Yang pertama kita jumpai ada yu'minuna. Maka yu'minuna itu diketahui fi'il, tapi harus kita sebutkan juga yaitu fi'il mudhari'. Kalau masih bertanya kok bisa fi'il mudhari', ya belajar lagi dari awal kan. Ya yutatu aunanu gitu ya.
Sekaligus tanya domirnya. Domirnya apa? Domirnya hum. Hum. Kalau mau kurang apal ya dicari lagi. Yuk minu, yuk minani, yuk minuna. Gitu ya? Nggih. Tuk minu, tuk minani, yuk mina. Gitu ya? Nggih. Itu kita cari. Maka di dalam ini ureannya, perhatikan, di dalam tamyiz itu harus ngomongnya gini. Yuk minuna jumlah fi'liyah berupa fi'il mudhari, domirnya hum, maka setelahnya menjadi maf'ul. Ditulis saja biar seragam, nggak boleh ngarang dewe. Biasanya itu, Iya. ya, saya Jumlah. itu dikti setelahnya, hasilnya sesudahnya. Oke, nah, sing ra diulang malah metu ini, saya itu kadang-kadang bingung, ini mulang piye ya? Fi'iliyah. Fi'iliyah. Alladzina yu'minuna itu. Iya, Ya, yang ketiga. kan diambil Fi'ilnya. fiilnya dulu, ya. Yuk minuna jumlah fi'liyah berupa fi'il mudhari, Berupa sih. domirnya hum, Domirnya hum. maka setelahnya menjadi maf'ul. Jumlah fi'liyah belum ada jumlah baru atau jumlah fi'il berikutnya, itu terus saja anggotanya masian, ya. Atau ada tanda yang membatasi, misalkan wa dan seterusnya, atau fa dan huruf-huruf yang lain. Yu'minuna itu apa tadi? Yuk minuna jumlah fi'liyah, yang jangan sampai kelewat loh, ini karena pokok ya. Jumlah fi'liyah berupa fi'il mudhari, Domirnya hum. Domirnya hum. Mau setelahnya menjadi Berupa fi'il mudhari. domirnya hum. Una tadi hum. hum, maka setelahnya menjadi maf'ul. Maf'ul. Ya, di situ ada terusannya apa? Nah, maka tinggal langsung saja bil ghaibi menjadi maf'ul berupa sibeh jumlah jar majrur. Jumlah jar majrur. Udah kata satu. Saya coba bareng ngomong, jangan keliru ya. Bil ghaibi jar. Jar majrur. Iya, kalau Maf'ul, ya. masih lupa jar majrur berarti ya balik lagi kemarin, gitu ya. Iya. Berupa sibeh Setelahnya jumlah menjadi jar majrur. dan si B. Di situ ketemu wa itu pembatas, nggak usah dibicarakan lagi, sudah selesai, gitu ya. Nggih. Oke, yuk bareng ya, Nggih. latihan biar kita nyatetnya benar. Yuk 1, 2, 3. Yuk minuna jumlah fi'iliyah berupa fi'il mudhari domirnya hum, maka setelahnya menjadi maf'ul. bil Ghaibi menjadi maf'ul berupa si jumlah jar majrur. Ingat, Maf'ulnya. maf'ul itu bisa lebih dari satu, cuman di situ satu dulu, bil ghaibi, gitu ya. Jadi maf'ul itu banyak sekali. Maf'ul itu seakan-akan kita misalkan tadi saya sujud di atas sajadah yang gambarnya terus itu adalah maf'ul. Gitu ya?
setelahnya. Lah pokoknya kalimat sujud. Gitu ya. Ini. Tapi karena domirnya sajadah berarti domirnya huwa. Misalkan sajadu domirnya hum. Tinggal itu. Hampir domir itu menunjukkan pelaku gampangannya gitu ya. Enaknya gitu. Tapi cara menyebutkannya di tamyiz seperti itu. Tapi kalau memakna Indonesia itu pelakunya di depan. Iya. Karena susunannya dikehendaki oleh orang Indonesia subjek, predikat, objek. Subjek predikat. Seperti Indonesia Arab itu. Saya terangkan Indonesia itu menghendaki objek di belakang, subjek di depan. Menghendakinya begitu. Ya, tapi kalau Arab ora ketok, wis pokoke yuk minuna domirnya hum. Maka kita mengartikan mereka hampir kayak Indonesia nggak pernah nyebut akan atau sedang. Karena kita belajar, kita sebut. Ya, mereka akan beriman. Pilih salah satu, mau sedang mau akan. Akan sedang beriman. Tapi enggak umum kalau jenengan menunjukkan arti di Indonesia mereka akan beriman, ya. Akan sedang beriman. Tapi kalau seneng makna Jawa, kualik objeknya tetap di belakang, subjeknya juga di belakang. Lu kok bisa? Ya kalau ingin Jawa kan biar ada bedanya. Yuk minuna bakal iman sopo wong akeh. Sopo itu adalah subjek. Oh, subjek. Gitu ya? Berarti lebih pasti Jawa ya. Yo versinya dua-duanya biar orang pondok mau Indonesia wae pidato ning apa wong desa malah nganggo Indonesia wae kan kurang ya. Saya sepakat dengan Mas Rafi'i. Mas Rafi'i itu goleki maknane Jawa kaya ngopo. Ternyata seneng tenan ketemu model gitu. Ya. Karena yang dijumpai bisa orang-orang yang enggak seneng bahasa Indonesia. Karena Jawa itu tata kramane tinggi ya. Iya. Ya. Saya nggak terlalu banyak untuk itu, cuman cara mengartikannya menjadi subjeknya di depan. Kita bahasa Indonesia dulu ya. Ya. Mereka akan beriman. Setelahnya itu menyebut namanya maf'ul atau objek. Apa? Bil ghaibi. Tinggal mengikuti aja artinya, mau kepada, mau pada, namanya aja objek. Ya. Dengan boleh saja. Yang luas ya. Yang cocok. Kalau motong ya dengan pisau, jangan motong kok misalkan yang pisau ya enggak ada ya kan gitu ya. Pilih kata-kata yang sesuai objek itu. Gitu ya. Kalau mengartikan yang paling luas apa? Panjenengan bil ghaibi. Dengan yang gaib atau dengan gaib. Boleh saja. Yang paling pas gitu ya. Mosok di gaib, nggak bisa ya, kurang luas ya. Maka disitulah kita memilih kata yang sesuai. Yang penting menjadi objek. Objek maf'ul. Jadi maf'ul. Gitu ya? Iya. Iya, maksudnya saya tadi nyontohkan kebetulan di yang kita kaji ini baru satu. Ya? Bisa banyak, bisa lebih. Misalkan jenengan tadi ada saya sebutkan sujud atau makan. Ya, mereka sujud di atas karpet yang bau karena tidak dicuci sekian bulan, itu maf'ul semuanya. Ya. Biarpun jenengan tambahi takmirnya enggak pernah misalkan gitu. Itu tambah-tambah itu dari kata sujud itu ya namanya maf'ul. Ya? Maf'ul. Objek. Bener enggak saya berikan contoh ini? Bener ya? Bener, sesuai. Sudah enggak? Iya, objeknya bisa lebih dari satu. Contoh ini baru yuk minuna bil ghaibi, karena tanya lebih dari satu boleh ya. Kalau namanya aja maf'ul itu lebih dari satu.
Saya tidak menggunakan biar nggak bingung objek predikat nggak, tapi sudah menggunakan fiil, fa'il, maf'ul. Fi'il, Sudah nyambung ya? fi'il, fa'il. Kapan saya ngomong objek itu berarti saya juga ngomongnya maf'ul. Boleh ya konsen gitu ya? Nggih, objek mah. Biar saya sama dengan Objek. maf'ul kok. Oh, itu loh di sana loh. Ada. Benar ya? Sangat objek. Iya. Mau mereka Fa'il. fa'il. Sudah nggak? Kalau sudah nggak tak teruske. Teruske maksudnya kalimat berikutnya. Ya. Nah, kenapa kita nggak bisa bicara yang terusnya? Karena ada pembatas yaitu wa. Ya, gitu. Sekaligus saya terangkan tambahan, kita nggak hanya yukimuna, tapi wa itu sebagai yang sama. Yukimuna itu fi'il apa? Yukimuna. Domirnya? Hum. Nah, Muna. karena di depan yu'minuna domirnya hum, yukimuna ya domirnya hum, fi'il mudhari' sama persis, wa itu maka sebutannya atof. Wa atof maktufnya yu'minuna, karena kita bicara yuki. Muna. Ingat ya? Saya ulang. Itu sudah bicara kata kerja yang lain maksudnya. Yukimuna. Sandar gitu aja. Sandang. Ya, ya sandar. Nek sandaran kan maktuf. Ya, nek saya ngomongnya gampangnya gitu. Sandar, benar ya? Sandal. Sandal. Biarpun maknanya tetap sama wa dan. Ya. Jadi ngomongnya wa atau maktufnya yang disandari mana? Yu'minuna. Berarti kedudukannya persis sama. Kedudukannya podo karo Sekarang yu'minuna. tadi sudah tahu yukimuna fi'il mudhari' domainnya hum. Maka uraiannya sama persis. Yukimuna jumlah fi'liyah berupa fi'il mudhari' domirnya hum, maka setelahnya menjadi maf'ul. Habis yukimuna apa? As-salat. Maka asalnya as-salatu karena kedudukan maf'ul harus dibaca nasab. Solata. Ya? Ya, dari nasab itu fathah. Iya, nasabnya fathah. Yukimuna berarti dibacanya seperti Yuk, Iya, persis. yu'minuna. Yukimuna jumlah Sandar. fi'liyah berupa fi'il mudhari' domirnya hum, maka setelahnya menjadi maf'ul gitu. Iya. Elah dalah pinter. Tapi jangan terus artinya sama, repot meneh. Cara bacanya sama. Cuman kita mengetahui bahwa menegakkan gitu ya. Sama mudhari' tapi dari kata yang berbeda. Iya. Gitu ya. Nggih. Saya sudah nggak ngomong pakai objek dan subjek nggak ya. Oke, fa'il, Mereka beriman maf'ul, pada yang gitu ya. dan yakin dia akan mendirikan sholat. Berarti bacanya apa? As-sholata. As-sholata. Menjadi maf'ul berupa Rifat aning alih soalnya. Kok tadi maf'ul kok bil ghaibi? Karena tempatnya itu ditempati oleh si jumlah jar majrur, sehingga yang menang jar majrurnya atau si jumlahnya, gitu ya. Oh iya. Jika bi-nya nggak ada, seandainya loh, seandainya nggak ada bi, maka Marifat. bukan ghaibi lagi tapi ghaibah, harus nasab. Harus nasab. Ya? Oh, no. Bisa bayangin nggak? Iya iya. Nah Harus ini nasab. contoh saja, saya nggak ngawai ayat. Yu'minuna bil ghaibi, karena itu si Jumlah. lah. Kalau zaman dulu belajar mahal nasab. Ya, sekarang ditamyiz disimpel kayak wae. Gitu ya.
Andai kata tidak ada bi, maka bacanya Ghoibah. al-ghaibah. Ghoibah. Ya. Karena ini as-sholata tunggal begitu, ya sholata, asalnya as-sholatu gitu ya. As-sholat lagi al-marifat. Sama persis kasusnya yang saya terangkan, di situ dilanjutkan wah, berarti stop pembahasannya maf'ulnya yukimuna. Gitu ya? Iya. Berhenti dulu. Nah, cari yang lain. Ya. Di situ ada tulisan wa mimma rozaqnahum yunfikuna. Mana fiilnya? Rozaqna. Rozaqna. Yunfikuna. Rozaqna fiil, tapi diawali mimma rozaqna. Susunan kalimatnya apa kemarin? Ini Ngomongnya si jumlah jar majrur dan mausul sila. Berarti nggak sama dengan yang kita pelajari. Iya. Yang sama adalah yunfikuna. Maka ini saya tambahkan sekalian. Maka yunfikuna harusnya yunfikuna mimma rozaqnahum. Harusnya. Tapi bukan salah ayatnya, bukan. Ya karena nulisnya begitu Allah menghendaki maka ngomongnya jadi maf'ulnya di depan namanya muqaddam. Ya? Ini sudah pelajaran tambahan sedikit ya. Rada belum wis tahu-tahu wis muqaddam. Rada bingung sidik karena nurus ke ayat itu ya. Daripada pindah ayat lain. Artinya apa itu muqaddam? Kan jadi objek, memang kan bukan fiil kan? Iya, bukan. Ya. Tapi biarpun ada unsurnya fiil tapi depannya kan rangkaian dari ada sifat jumlah. Fiilnya di belakang. Fiilnya di belakang, maka harusnya wayun fikuna mimma rozaqnahum. Maka karena digendaki itu, maka mimma rozaqnahum namanya maf'ul muqaddam. Maf'ul yang mendahului fiilnya. Maf'ul. Muqaddam ini mendahului ya. Oh, muqaddam. Ben kenal, maf'ul muqaddam nyicil. Nanti maf'ul itu berjalan saja. Kalau sekarang saya tunjukkan nggak usah maf'ul bi dulu, maf'ul ma'ah nanti aja. Pokoknya maf'ul gitu aja. Karena ini muqaddam ketok di depan ya, tak dulu kan tak jelas gitu ya. Baru belajar terus maf'ul fi, maf'ul bi, maf'ul ajli malah bingung nanti ya. Maf'ul muqaddam karena mendahului. Maf'ul mendahului. Itu belakangan saja, itu hanya ada 6 kok. Maf'ul muqaddam itu yunfikuna apa rozaqnahum apa? Mimma rozaqnahum. Sak gandeng itu kan sifat jumlah. Iya. Mimma kan sifat jumlah jar majrur. Saya sebutkan mimma rozaqnahum apa tadi? Mimma rozaqnahum mausul silah. Iki kan sifat jumlah. Iki silahnya berubah? Namburi. Iki mendahului sifat jumlah. Nanti Maf'ulnya ya. Mendahului. Kayak gitu ya. Oh, fiilnya mendahului. Yang penting tahu susunannya dulu ya. Harusnya fiilnya kan yunfikunasi ben tapi karena ini di belakang jadinya namanya maf'ul. Berarti kalau ada unsurnya seperti itu, ngomongnya juga sama nanti, yaitu mimma rozaqnahum menjadi maf'ul muqaddam berupa sifat jumlah jar majrur dan mausul silah. Silahnya berupa jumlah fi'liyah. Rozaqna diuraikan. Jumlah fi'liyah berupa fi'il mudhari. Domirnya madi, domirnya nahnu, maka setelahnya menjadi maf'ul. Diulangi pelan-pelan. Jadi rada bingung ya, tambah bingung ya? Ya diulangi pelan-pelan. Karena tambah ilmu jenengan. Pelan-pelan.
Tambah ilmu ya nganggo bingung sithik. Oh kok Iya. gampang men ora nganggo bingung. Iya, diulangi lagi nanti kan bisa. Ya. Saya langsung bahas maf'ul muqaddam ya karena ketemu ayat itu ya. Iya. Mohon dimaafkan. Saya ulang, mimma rozaqnahum menjadi maf'ul muqaddam berupa sibe jumlah jar majrur dan mausul silah. Silahnya berupa jumlah fi'liyah. Rozaqna, nah ini diulang kembali ya. Rozaqna jumlah fi'liyah berupa fi'il madhi, domirnya nahnu, maka setelahnya menjadi maf'ul. Hum menjadi maf'ul berupa domir. Ini diulangi mulai diulangi lagi nggak apa-apa. Gandeng lagi latihan belajar, dawa sithik ra apa-apa. Nek wis pinter meneng wis. Wis ngerti. Lali kok mau berubah apa mau kok. Kok mati, ini yang di Rozakna mati. Kita mati. Yang belakangnya ada nanya. Nama. Kan lah Rozakna. Oh gitu, mati. Yang mudhari'in yang berubah depannya. Oh iya sih, ya apa ya? Mimma rozaqnahum yunfikun. Tadi yunfikunnya rame rumah. Ya tidak lah, ini baru. Rozak lagi mati karena sininya apa? Berarti tinggal ngomong saja. Wanya tadi kan atof. Rozakna kalau Oh iya. Matufnya mana? itu Oh iya. Oh iya, sungguh di Ayo. kan ya. Wanya tadi kan atof. Matufnya mana? Mimma. Matuk ya apa sih? Wa mimma rozaqnahum yunfikuna itu ada wa itu atof. Matufnya kemana? Yang terdekat. Yuki. Iya. Wa atof matufnya yukimuna. Jangan yukminuna kadoan. Ya. Yang dekat saja. Matufnya. Ya, yang di matuk siapa? Matuk. Matuknya ya Pak Nono di matuknya. iya. Wa atof matufnya yukimuna. Matuk. Mimma rozaqnahum menjadi maf'ul muqaddam berupa sibeh jumlah jar majrur dan mausul silah. Silahnya berupa jumlah fi'liyah. Rozaqna jumlah fi'liyah berupa fi'il madhi, domirnya nahnu, maka setelahnya menjadi maf'ul. Hum menjadi maf'ul berupa domir. Yunfikuna langsung aja jumlah fi'liyah berupa fi'il mudhari', domirnya hum, maka setelahnya menjadi maf'ul. Persis kan? Udah titik itu aja. Sing sebelumnya itu lho pas sing bingungke. Sing Itu tadi itu kami 10 iki. padha karo Yuki. karo Yuki. tak tulis. Iya. Cara ning Quran padha kabeh nurut tak wantai padha kabeh ben gampang ya. Ya kok ono bedane sithik-sithik. Jadi maf'ul muqaddam. Karena ini terus Yo diulangi panjenengan yang ngendikan. Iya Mas. Iya. apa kan mau? Urut tengah-tengah apa urut pinggir? Urut tengah ti Bapak Wanto. Suruh ditulis yang ini. Wis pokoknya dirasakake sik wae nanti kan diulang-ulang kan nanti bisa nulis. Yuk minu endi? Enggak dari depan dulu, ben kan sudah. Yuk minuna. Dari yuk minuna. Dari yuk minuna. Oh, aku bisa nak yuk minuna. Cemburu mau Raisa. Nanti yuk minuna selesai baru yang kedua ini yukimuna. Ya ya. Yuk minuna. Ya. Jumlah fi'ilnya berupa fi'il mudhari, domirnya hum, maka setelahnya menjadi maf'ul. Maf'ulnya berupa sifat jumlah jar majrur
Maf'ulnya berupa si jumlah jar majrur. Menjadi maf'ul berupa jumlah jar majrur. Oke, yuk terus. Wa yuqimuna sholat. Oh kok asolata lho. Oh belum. Ora urut. Mencolot dah. Wah. Wah dulu kan ada wana. Ah, iya, mau apa? Ah. Jumlah fi'liyah. Oke. Terus Solata al-marifat. Asolata diterusake ya. Asolata. Maksudnya berupa asalat. Sip, kan gitu loh maksud saya. Yaitu Ya. al-marifat. Mas Bin, Mas Bian. Yuk. Suaranya yang keras ya. Wah kok berupa? Bagi atau apa bagi? Wa atau Oh jadado. Yuki. Iya. Nggak boleh loh mau bacanya mimato, harus lengkap itu karena si jumlah nggak pedot itu ya. Mimma rojaknahum gitu ya. Menjadi maf'ul muqaddam berupa. Ya dibaca itu berupa apa itu diurut? Jar majrur dan majrur silah. Silahnya berupa rozakna fi'il madi jumlah mandek. Silahnya berupa jumlah fi'liyah. Silahnya berupa jumlah fi'liyah. Baru ditambahin rozakna jumlah berupa iya benar. Oh iya. Menjadi maf'ul dhamir mulai kapan? Menjadi maf'ul berupa dhamir. Menjadi maf'ul berupa Wis ingat? Menjadi maf'ul berupa dhamir. Yun fikuna yuk. Keumuman mengartikan yu'minuna hanya mereka beriman dengan yang gaib. Satu, dan mereka menegakkan sholat. Dan dari apa yang telah aku rezekikan atau aku telah rezekikan, lengkap ya? Fi'il madhi kan telah. Hum kepada mereka. Oh kami. Saya tadi subjeknya ya. Mereka. Yang telah aku rezekikan. Nah begitu untuk Allah itu aku ya. Tapi kalau kita ya kita. Tapi untuk Allah itu gitu Allah ya. Kepada mereka yunfikuna mereka menginfakkan. Cara menerjemah gitu ya. Mereka menginfakkan. Yang belum ditulis apanya Pak Wanto? Belum mulai menulis. Mimma rojaknahum ditulis menjadi maf'ul muqaddam berupa sibeh jumlah jar majrur dan mausul sila. Terus koma silahnya berupa jumlah fi'liyah koma
koma rozakna jumlah fi'liyah berupa fi'il madhi domirnya nah fi'il madhi berupa fi'il madhi domirnya nahnu maka setelah menjadi iya hum koma ya menjadi maf'ul hum menjadi maf'ul berupa domir udah titik kok hum berupa domir gitu dong menjadi maf'ul berupa domir ya kok 2 kali hum yang terakhir nggak usah hum menjadi maf'ul berupa domir gitu aja berupa maf'ul menjadi domir. Ini belum yunfikuna. Nah iya ditulis lagi yunfikuna. Yunfikuna. Jumlah filia. Iya sama jumlah dengan filia. Yang atas ya. Oh kayak jumlah filia. Jarene sis pinter mau cuma yunfikuna. Itu yang jumlah filia. Berupa mudhari nek iki domirnya hum. Domirnya hum. Wis. Maka setelahnya ya setelahnya juga. Setelah jadi maf'ul. Wes titik gitu ya. Oke. Saya belum ngajari apa-apa lanjutan ayatnya siapa yang bisa? Yang belum ini. Yu'minuna. Kan kalimatnya walladzina yu'minuna. Yu'minuna berarti. Bima yu'minuna wa ma unzila min qablik. Nah, wes itu aja. Wa fil akhirati. Ya. Siapa yang bisa? Coba boleh? Boleh loh, memang disuruh ya. Yu'minuna. Jumlah fi'iliyah berupa fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Domirnya hum. Maka setelahnya menjadi maf'ul. Maf'ulnya itu bima. Enggak gitu menjadi maf'ul titik dibaca bima unzila menjadi maf'ul berupa sibeh jumlah jar majrur dan mausul sibeh jumlah mausul silah. Ya jar majrur jangan diulang-ulang nanti tidak bingung toh saya ngecek menjadi maf'ul berupa sibeh jumlah jar majrur dan mausul silah. Silahnya berupa unzila. Jumlah fi'liyah. Unzila kan fi'il tuh? Iya, fi'il. Anu madi ya? Amr. Iya, kalau tanya fi'il madi majhul. Urainya yang ngomong kayak apa? Bisa enggak? Belum. Siapa yang bisa? Unzila, amr ya. Tidak bisa? Ojo curung tak ulang wis iso gunane apa diulang? Unzila fi'il amr. Iya, jangan cilik hati enggak apa-apa. Anu berupa ki mah. Nah, cara ngomongnya gini ya, diperhatikan ya. Diulang dari yu'minuna enggak? Yu'minuna kan gampang ya? Ya. Gampangnya maksudnya wis iso. Yu'minuna jumlah fi'liyah berupa fi'il mudhari domirnya hum maka setelahnya menjadi maf'ul. Bima unzila
menjadi maf'ul berupa sibah jumlah jar majrur dan mausul silah. Silahnya berupa jumlah fi'liyah. Unjila jumlah fi'liyah berupa fi'il madhi majhul. Domirnya huwa. Ini yang beda. Maka setelahnya menjadi naibul fa'il apabila mudzakkar. Dicatat. Jadi huwa begitu ngomongnya. Karena ini majhul, maka naibul fa'il. Apa kuwi? Ya pokoknya naib itu pengganti. Ya. Jadi fa'ilnya ada. Pengganti. Iki arek ketemu Pak Naib masalah. Itu anyar ya, ini baru toh, baru. Wis usul Pak Naib dereng. Waduh. Urung bukan tuh karo Pak Naib. Iya. Lagi Pak Naib itu terkenalnya gantine wali, jadi gantine wali Pak Naib. Saya ngomong ya. Wis bisa sebelum saya ulang? Belum ya? Ngomongnya gitu ya? Tapi sampai bima unjila paham ya? Iya. Saya ulang. Bima unjila menjadi maf'ul berupa sibah jumlah jar majrur dan mausul silah. Wis alon-alone ora dicatet apa ngenteni komplit. Nggih. Udenge gek tekan mriku. Ngelamun ae nek ora dituthuk ora. Nek gurune galak ngono murid siji kok. Bi unzila Sing urung iso to dicatet, nek dicatet kabeh ndak mulai mumet ya. Bima unjila menjadi maf'ul. Timbang nyatet pinter kae direkam. menjadi sibah jumlah jar majrur dan mausul silah. Ngenteni Pak Wanto nyatet ya. Engko direkam. Nah, tekan mausul silah. Mausul silah. Iya. Ya wis titik kuwi. Koma. Mausul silah, koma. Silahnya. Nah, ya, koma ya. Silahnya berupa jumlah fi'liyah. Ya. Ya. Fi'liyahnya kok berupa. Ku nyatet dhewe lho. Jumlah fi'liyah titik. Titik. Unjila. Jika tadi kok bima unjila kan? Bima tekan Bima unjila menjadi maf'ul berupa sibah jumlah jar majrur dan mausul silah. Silahnya berupa unjila jumlah fi'liyah. Unjila juga masuk Kok kon baleni iki malah arek dikte sing mulang. Ati disebut lagi unjila jumlah fi'liyah berupa fi'il madhi majhul domirnya pasif. Oh takon meneh sesuk belajar meneh yo fi'il kae. berupa fi'il madhi majhul. Domirnya huwa. Yo ganti-ganti barang ngono. Mulai kapan humo? Iya. Engko takon ngapalake huwa huma artinya dia lho ya. Kayaknya apa kan domirnya huwa yang mana? Unjila. Unjila itu domirnya sudah hum loh. Terus ini ganggu konsentrasi gitu ya. Domirnya huwa, maka setelahnya menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il. Naibul Apabila mudzakkar. Mudzakkar itu laki-laki. Lanang. Huwa itu kan ngapalnya enggak? Iya, laki-laki. Huwa huma artinya dia gitu ya. Dia laki-laki. Huwa. Untuk lelaki satu. Iya, satu. Wah,
lelaki itu mudzakkar. Lelaki dua, untuk mereka lelaki. Ya. Belum tahu diulang gini. Belum pernah nyanyi itu, belum pernah. Itu saya dengarnya di YouTube tapi di sini belum. Saya nyanyi kok. Enggak. Iya Pak? Belum tahu. Itu udah pernah. Kok iso di kelipat sini. gitu? Tinggal di sini kayak nggak di sini dapatnya. Tadinya nggak di sini.